Perkenalkan, nama saya Amirul Nugroho dari kelas S461 dengan NIM 120223126. Ini saya akan menjelaskan tentang software testing bab faktor-faktor pengujian software. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian software, antara lain feature relationship, scope of testing, understanding the value of cycle testing, poor test planning, testing constraints. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang feature relationship. Dengan diperkenalkannya program sertifikasi Certified Software Test Engineer CSTE di awal tahun 90-an, pengujian software sekarang menjadi sebuah profesi dengan keahlian dan kualifikasi khusus. Perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa melakukan sebuah testing itu harus dilakukan dengan pertimbangan jika ingin produk software yang berkualitas harus dilakukannya testing. Selanjutnya, apa itu sih pengujian atau testing? Merupakan suatu proses yang sangat dinamis dalam produk dan prosesnya akan berubah di suatu tempat dengan setiap aplikasi yang diuji. Nah, ini dapat beberapa variabel yang mempengaruhi proses pengembangan itu sendiri. Yang pertama adalah resiko software, anggaran dalam pengujian, proses pengujian, partisipasi pengguna dalam pengujian, dan keahlian tester. Selanjutnya, ada scope of testing. Ruang lingkup pengujian adalah keluasan proses pengujian. Dengan ruang lingkup yang luas akan membuat tester lebih mudah dalam menentukan bagaimana spesifikasi perangkat lunak yang telah diimplementasikan sudah benar atau tidak. Dan dengan cakupan yang luas menjadikan lebih banyak tanggung jawab yang diberikan pada penguji atau tester perangkat lunak. Selanjutnya ada beberapa tanggung jawab dalam ruang lingkup pengujian perangkat lunak, antara lain menemukan cacat pada awal proses pengembangan perangkat lunak. Dengan mengetahui awal, itu akan memakan biaya jauh lebih murah saat perbaikan. Memperbaiki semua jenis catatan sebelum software diproduksi dengan sudah diperbaiki lebih awal jauh lebih murah dibandingkan melakukan perbaikan saat software sudah beroperasi. Mengidentifikasi kelemahan saat proses pengembangan software sehingga dari proses tersebut software bisa ditingkatkan dengan begitu software lebih matang dan akan lebih efektif serta efisien. Selanjutnya ada poor test planning. Variabilitas dalam perencanaan pengujian merupakan faktor utama yang mempengaruhi dalam pengujian software. Dengan kita membuat sebuah rencana dalam pengembangan software, kita bisa tahu dari hasil pengujian tersebut apakah dari softwarenya sudah memenuhi target atau requirement yang sudah ditentukan. Rencana pengujian itu adalah kontrak antara pemangku kepentingan perangkat dan tester. Selanjutnya ada understanding the value of lifecycle testing. Pandangan tradisional hanya menempatkan tahap pengujian software tepat sebelum implementasi. Padahal penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan sistem sebenarnya berasal dari tahap requirement dan desain. Meskipun dampaknya baru terlihat saat pengujian, maka sangat disarankan untuk menempatkan kegiatan verifikasi dan validasi di setiap tahapan pengembangan seperti requirement, desain, coding, hingga pengujian. Dengan lifecycle testing yang komprehensif ini, berbagai permasalahan bisa lebih tepat terdeteksi sehingga lebih mudah dan murah untuk diperbaiki. Di sini terdapat STLC, Software Testing Life Cycle, diawali dengan analisis atau requirement dan diakhiri dengan closure. Selanjutnya ada SDLC atau bisa disebut dengan Software Development Life Cycle, diawali dengan analisis atau requirement dan diakhiri dengan maintain. Selanjutnya ada Testing Constraints. Di sini ada beberapa hal-hal yang menghambat kemampuan tester untuk memenuhi tanggung jawabnya. Yang pertama adalah terbatasnya jadwal dan anggaran, pernyataan persyaratan tertulis yang kurang atau buruk, dan keterampilan penguji yang terbatas. Di sini saya membahas dua dalam video ini. Yang pertama adalah terbatasnya jadwal dan anggaran. Penerapan pendekatan life cycle testing sangat penting untuk menekan biaya pengembangan sangat rendah. Cacat yang ditemukan pada fase requirement dan desain jauh lebih murah diperbaiki dibandingkan cacat yang baru diketahui setelah software diproduksi. Efektivitas biaya pengujian perlu diperhatikan. Terlalu sedikit pengujian berisiko tinggi cacat lolos, sedangkan terlalu banyak pengujian boros sumber daya dan juga biaya. Selanjutnya, ada persyaratan tertulis yang kurang atau buruk. Tujuan pengujian penting untuk menentukan ruang lingkup dan mengukur keberhasilan aktivitas pengujian. Tujuan pengujian juga diprioritaskan berdasarkan tinggi risiko dan pentingnya persyaratan yang divalidasi. Tujuan pengujian bukan sekadar pernyataan ulang persyaratan, tetapi menjelaskan aspek sistem mana yang akan diuji dan bagaimana cara mengukurnya. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya Hendro. Terima kasih.